Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu sekalian, masih di video tentang bincang-bincang singkat pemahaman dan implementasi ISO 17025 tahun 2017 untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, posisi kami saat ini ada di TBN Taman Bunga Nusantara di Cianjur dalam rangka refreshing. Nah, sambil refreshing kita bincang-bincang singkat tentang pemahaman dan implementasi ISO 17025. Kalau di video sebelumnya kita telah membahas tentang rekaman teknis di klausul 8.4. Kita sudah paham bahwa setiap persyaratan ISO harus kita mampu membuktikan kompetensinya melalui formula, documentation, implementation, dan recording. Nah, demikian pula Bapak Ibu sekalian di klausul 8.5 sekarang ini, yaitu tentang tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang improvement. Jadi di klausul 8.5 adalah tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita pahami bahwa di dalam bekerja di laboratorium tidak ada tanpa risiko, pasti ada risiko. Nah, secara umum risiko itu terjadi di 4 tempat. Yang pertama di lapangan pasti ada risiko pada waktu kita melakukan pengambilan sampel. Kemudian di transportasi sampel dari lapangan menuju ke laboratorium pasti ada risiko. Kemudian di registrasi sampel yang ketiga juga pasti ada risiko. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah di pengujian di laboratorium pasti ada risiko. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita buatkan dokumen kebijakannya tentang klausul 8.5, kemudian kita buatkan dokumen prosedurnya tentang klausul 8.5, kemudian kita implementasi. Nah, sekarang kita coba berdiskusi singkat tentang how to implementation klausul 8.5. Nah, tahapan-tahapan kita menerapkan atau mengimplementasikan klausul 8.5 ada beberapa tahap. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita menetapkan sumber-sumber risiko. Nah, sumber risiko di laboratorium atau sumber risiko implementasi ISO 17025 kami telah sebutkan tadi ada 4. Sumber risiko yang pertama di lapangan, sumber risiko yang kedua saat transportasi sampel, sumber risiko yang ketiga adalah saat terjadi atau berlangsung registrasi sampel, yang terakhir yang keempat adalah saat kita melaksanakan pengujian atau kalibrasi. Nah, itu sumber-sumber risiko. Nah, setelah kita menentukan sumber-sumber risiko, kemudian kita mengidentifikasi risikonya. Nah, kita ambil contoh, kita akan menerapkan implementasi klausul 8.5 di pengambilan sampel atau di lapangan. Sumber risiko di lapangan. Identifikasi misalnya apakah proses pengambilan sampel representatif atau tidak. Karena sebagaimana kita pahami bahwa prinsip pertama tentang pengambilan sampel adalah harus representatif atau mewakili. Nah, kita bertanya, apakah proses pengambilan sampel representatif atau tidak? Nah, kemudian kita menentukan probabilitasnya atau likelihood-nya, akronimnya L. Setelah itu kita menentukan konsekuennya, dampaknya, akronimnya adalah C. Jadi kalau likelihood, akronimnya L, probabilitas, kejadian. Kemudian kalau konsekuen atau dampak, akronimnya adalah C. Tahap selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita menghitung tingkat risiko. Tingkat risiko itu rumusnya adalah R sama dengan L kali C. Dengan skor tertentu, ada tadi kalau L tadi skornya bisa medium atau bisa low, medium atau high. Demikian pula C, kita tentukan skornya low, medium atau high. Kemudian kita menghitung tingkat risiko dengan rumus R sama dengan L kali C. Nah, kita ketemulah angka tertentu skornya. L kali C berapa? Nah, setelah itu kita melakukan evaluasi. Nah, evaluasi risiko itu ada 3. Hasilnya ada 3.
Yang pertama adalah akronim A. A artinya acceptable, bisa diterima. Kalau hasilnya A dengan skor tertentu, berarti resiko itu bisa diabaikan. Pekerjaan bisa berlangsung. Kemudian jika hasilnya dengan skor tertentu, kita berikan istilah MA. M garis miring A, moderately acceptable. Berarti Bapak Ibu sekalian, pekerjaan harus dihentikan sementara, kemudian kita melakukan mitigasi atau meminimalkan. Kemudian evaluasi yang ketiga adalah N garis miring A atau NA, not acceptable. Risiko ini nggak bisa diterima. Pekerjaan harus dihentikan. Nah, kemudian jika MA atau NA, maka kita wajib melakukan mitigasi, yaitu meminimalkan risiko tersebut, apakah dari sumbernya atau dari sumber atau dari pendukung lainnya, kita minimalkan. Nah, proses semuanya ini, overall proses disebut sebagai continuous improvement, perbaikan terus-menerus, karena secara fundamental kita harus pahami bahwa di dalam bekerja di laboratorium tidak ada tanpa resiko, pasti ada resiko. Nah, kita wajib yang pertama menentukan sumber resiko, kemudian mengidentifikasi resiko tersebut, menentukan probabilitasnya, menentukan dampaknya, kemudian menghitung tingkat risiko, kemudian mengevaluasi, yang terakhir melakukan mitigasi. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian bincang-bincang singkat kita tentang klausul 8.5, tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa diterapkan di laboratorium masing-masing, karena Bapak Ibu sekalian, kita wajib melaporkan identifikasi risiko ini kepada asesor. Misalnya asesor terkait bertanya, tunjukkan kepada saya mana rekaman atau bukti Anda telah melakukan identifikasi risiko. Nah, kita buatkan laporan singkat identifikasi risiko. Nah, Bapak Ibu sekalian, sumber-sumber risiko yang lain yang perlu kita perhitungkan. Kalau tadi sudah kami sebutkan ada 4 sumber risiko di lapangan, transportasi, di registrasi sampel, dan di pengujian laboratorium. Ada tambahan yang lain Bapak Ibu sekalian sebagai sumber risiko. Yang pertama, sumber risiko tentang ketidakberpihakan personel. Kita juga perlu mengidentifikasi, menentukan L-nya, menentukan C-nya, dan menghitung R, kemudian mengevaluasi dan melakukan mitigasi. Yang lain adalah sumber risiko yang lain, tidak melindungi kerahasiaan informasi di klausul 4.2. Kemudian sumber risiko yang lain adalah human error, kemudian mungkin kesalahan metode, kemudian kesalahan peralatan, terus kontaminasi, kemudian kesalahan pada ruangan, chemical, kemudian penerapan jaminan mutu, dan sumber dari eksternal. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini berkaitan dengan yang 4 tadi. Selain yang 4 tadi, jadi selain yang 4 tadi, yang perlu kita identifikasi risiko, yaitu tentang ketidakberpihakan atau impartiality, kemudian tidak melindungi kerahasiaan informasi pelanggan, kemudian human error, kemudian kesalahan metode uji atau metode kalibrasi, kemudian kesalahan pada peralatan, kemudian kontaminasi, termasuk sterilitas di ruang laboratorium, kemudian kondisi ruangan, kemudian chemical, kemudian tidak konsisten di dalam penerapan jaminan mutu, dan sumber risiko dari pihak eksternal. Demikian Bapak Ibu sekalian bincang-bincang singkat kita tentang risk management yang diatur dalam klausul 8.5. Mohon maaf atas segala kekurangan, tetap semangat, jadikan penerapan sistem mutu bermanfaat bagi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.